Assalamualaikum. Nama saya Yohana Tiara. Saya mahasiswi dari UIN Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi diklat mengenai peningkatan kualitas guru di era industri 4.0. Mari kita simak mengenai peningkatan kualitas guru di era industri 4.0. Era industri 4.0 memaksa kita dengan dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat canggih. Era tersebut juga mengubah segala kebiasaan menjadi kebiasaan serba digital, sehingga pekerjaan juga harus serba cepat, informasi, pengajaran, dan hasil dari pendidikan pun harus segera diselesaikan. Dunia pengajaran seorang guru di sekolah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan yang sudah diraih ketika kuliah atau sebagian dari pengalaman saja. Hal yang paling besar dalam tombak pendidikan adalah kemampuan guru yang harus segera merespons dengan cepat perubahan yang terjadi. Namun, tentunya guru tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tidak sedikit guru yang tidak mampu merespons perubahan dikarenakan tidak ada dukungan dari pihak sekolah dalam melakukan pengajaran yang intensif, seperti penyediaan peralatan praktikum siswa yang memadai, pelatihan yang mampu mengembangkan ilmu yang didapatkan di kelas dari gurunya, atau fasilitas kenyamanan bagi siswa dan guru untuk eksplor dunia luar dengan mudah. Nyatanya, bukan hanya siswa saja yang membutuhkan tenaga pendidik untuk terus belajar dengan baik, melainkan guru juga masih membutuhkan tenaga pengajar untuk mampu mendapatkan ilmu baru dan tidak pasif dengan ilmu yang didapatkannya. Pengajaran guru dengan murid tentu berbeda sistem. Jika siswa hanya membutuhkan beberapa jalan pengetahuan dan sumber-sumber yang valid, guru justru harus mampu mengetahui bagaimana cara menyediakan apa yang dibutuhkan sebelum siswa itu menanyakan dengan penuh penasaran. Jika siswa hanya membutuhkan beberapa jalan pengetahuan dan sumber-sumber valid, guru justru harus mampu mengetahui bagaimana cara menyediakan apa yang dibutuhkan sebelum siswa itu menanyakan dengan penuh penasaran. Pelatihan untuk guru adalah pelatihan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk menjadi guru profesional dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas. Pelatihan ini biasanya mencakup teknik merencanakan pengajaran hingga cara meningkatkan pembelajaran yang efektif. Dalam proses pendidikan, semua sepakat bahwa guru adalah faktor penentu utama kualitas pendidikan. Beberapa ahli mengatakan 50-60% kualitas sekolah ditentukan oleh kualitas gurunya. Apabila kualitas dan komitmen gurunya baik, maka hasil belajar siswanya juga baik. Merujuk ajaran Ki Hajar Dewantoro bahwa guru harus ngomong, among, dan ngemong, yang artinya supaya para guru dapat mendidik siswanya dengan cara mengasuh dan memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka. Mengasuh di sini bukan dengan cara paksaan, melainkan dengan memperhatikan, menuntun, atau mengarahkan agar siswa bebas mengembangkan diri supaya semua dapat meredakan batinnya, pikirannya, juga tenaganya. Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan, memerdekakan manusia. Agar bisa menjadi profesional seperti harapan Ki Hajar Dewantoro, maka para guru diharapkan mempunyai kriteria yang meliputi aspek kompetensi substansi, tanggung jawab sosial, serta kesejawatan. Profesi guru sangat strategis karena menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu bangsa. Profesor Muhadjir Effendi dalam Mendikbud 2016 mengatakan, "The real curriculum is guru." Kurikulum yang bukan dalam bentuk dokumen adalah guru. Sehebat apapun kurikulumnya, kalau kapasitasnya guru kurang, maka di kelas tidak terjadi perubahan apa-apa. Jadi, guru profesional dengan kriteria di atas wajib kita siapkan dengan baik. Berbagai program pelatihan guru pernah dilakukan oleh kementerian. Pada tahun 1982, Bank Dunia pernah membantu Indonesia dengan program pemantapan kerja guru dan Sanggar Pemantapan Kerja Guru atau PKG atau SPKG. Spirit dari program ini adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Guru yang terbaik dipilih menjadi instruktur di tingkat nasional, guru inti di tingkat provinsi, dan guru peserta di setiap sanggar. Model pelatihan disiapkan berjenjang atau cascade program. Program ini berlangsung sampai dengan awal tahun 90-an.
Program pelatihan berikutnya kita kenal dengan MGMP atau MGBS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau Musyawarah Guru Bidang Studi. Semangat dari model ini adalah mengoptimalkan waktu guru, di mana setiap guru punya waktu 1 hari tidak mengajar dan dimanfaatkan untuk mengikuti kegiatan MGMP atau MGBS. Program ini disebut juga weekly meeting karena setiap seminggu sekali mereka bertemu untuk mengevaluasi proses pembelajaran minggu sebelumnya, melakukan evaluasi untuk perbaikan dan merencanakan untuk program minggu berikutnya. Banyak lagi program pelatihan yang sudah dan sedang dilakukan, misalnya guru pembelajar dan PKP atau peningkatan kompetensi pembelajaran. Kesimpulannya, kita belum puas dengan hasil pelatihan karena dampak terhadap proses belajar mengajar dan hasil belajar belum optimal. Nah, melihat hal tersebut, pelatihan guru kita akan seperti apa? William Arthur Ward mengatakan, "The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires." Ungkapan dari William Arthur Ward tersebut patut dipertimbangkan. Bisa jadi, sebetulnya yang dibutuhkan para guru kita adalah bagaimana mereka bisa menjadi inspirator bagi siswanya. Kenapa demikian? Karena semua materi, mulai dari yang mudah sampai yang tersulit, sudah ada, baik di buku maupun di internet. Siswa tinggal mencari materi sendiri dengan menjelajah dunia maya. Jadi yang dibutuhkan ada guru yang bisa menjadi inspirator. Guru inspiratif bisa membawa siswanya menjadi pembelajar yang tangguh, sukses, menggerakkan kreativitas, berpikir kritis, meningkatkan keingintahuan, memotivasi, dan meningkatkan prestasi yang penuh dengan semangat. Materi pelatihan terkait substansi guru bisa mencari sendiri. Semua materi dan model pembelajaran yang baik yang sudah disediakan pemerintah, penggiat pendidikan, maupun masyarakat sangat banyak. Materi pelatihan utama lebih banyak pada bagaimana menjadi motivator, penggunaan teknologi dan media pembelajaran, menjadi guru inspiratif, penanaman nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, tanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dengan baik, kerjasama, toleransi, dan nilai-nilai lainnya yang mereka perlukan untuk kehidupan masa depannya. Pelatihan juga bisa ditambahkan dengan menyusun rencana pembelajaran selama 1 tahun atau 1 semester, termasuk mengumpulkan bahan ajar yang bisa digunakan di sekolah masing-masing. Pada saat kembali, para guru sudah punya bekal yang cukup untuk digunakan selama 1 tahun atau 1 semester, sebaiknya dibuat per semester. Kalau ada pelatihan lagi, bisa dilakukan evaluasi sekaligus menyusun rencana pembelajaran dan mencari bahan ajar untuk semester berikutnya. Selanjutnya, bagaimana mempraktikkan pembelajaran di kelas? Para guru sebelum mulai mengajar, membuat jadwal pelajaran berdasarkan bahasan atau subpokok bahasan apa yang akan dipelajari pada setiap pertemuan. Jadwal pelajaran bisa diberikan lebih dahulu kepada siswa agar mereka bisa mempersiapkan sejak dini dengan mencari referensi baik dari buku maupun berselancar di dunia maya. Menjelajah dunia maya bukan berarti kita beri kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi ada rambu-rambu. Cara ini juga sekaligus bisa digunakan untuk mendidik siswa agar menggunakan gadget untuk kepentingan belajar daripada kita melarang yang akhirnya mereka tetap sembunyi-sembunyi menggunakan gadget untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, dengan model ini, guru bisa mempraktikkan model pembelajaran berpusat pada siswa. Proses discovery learning berjalan dengan sendirinya. Guru sambil membimbing siswanya punya waktu juga untuk menggali dan berselancar di dunia maya untuk belajar dan menambah pengetahuan sesuai kebutuhan dirinya. Lalu bagaimana proses pembelajaran bagi daerah yang infrastrukturnya belum baik? Nah, kita bisa lakukan berbasis offline. Dalam pelatihan guru, bisa mengompilasi dulu materi-materi atau bahasan atau subpokok bahasan yang akan digunakan. Bisa dibuat per semester, per bulan, atau dibuat untuk setiap pertemuan. Dengan demikian, kegiatan belajar tetap berjalan dan diatur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pemikiran ini bisa menjadi pertimbangan untuk membangun guru profesional era industri 4.0. Kita sangat berharap dengan penyiapan pelatihan yang lebih baik akan berdampak proses pembelajaran yang menyenangkan dan dinamis.
Guru sebagai penggerak dan inspirator dapat kita wujudkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan upaya luar biasa dan komitmen tinggi, kita bisa mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Baiklah yang terakhir, mencuplik sabda Nabi Muhammad SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Semoga semua yang dilakukan oleh guru kita bisa menjadi bagian dari amal sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.